Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali ya untuk sama-sama ngaji kitab Fadlul Islam. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah bab baru, bab keberapa berarti ini? Bab yang kelima, halaman 23 sampai 24 ya. Insyaallah kita akan bahas halaman 23 sampai 24 yaitu bab wujubul istighna bi mutaba'atil kitabi an kulli ma siwa. Wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Alkitab. Maksudnya mengikuti Al-Quran daripada selainnya, dari segala sesuatu selain Al-Quran. Jadi wajib merasa cukup dengan mengikuti Al-Quran. Termasuk tentu saja juga as-sunnah. Wajib merasa cukup dengan Quran dan sunnah dari mengikuti segala sesuatu selain Quran dan sunnah. Kita sebagai seorang muslim harusnya udah cukup, tidak perlu kepada rujukan lain atau sandaran lain kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Quran dan sunnah sudah cukup, tidak perlu merujuk kepada yang lain. Nah, dalam bab ini al-muallif ya, penulis kitab hanya menyebutkan dua dalil ya. Satu dari ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 di mana Allah Ta'ala berfirman wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, tibyanan sebagai penjelasan likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Nah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, penyebutan judul ini ya, yang dimaksud oleh Syekh Al-Muallif ya, penulis kitab ini, bahwasanya Islam itu sempurna. Ini juga adalah indikator atau ini adalah tanda, salah satu tanda keutamaan Islam. Islam itu sempurna, tidak butuh kepada yang lain. Maka tidak ada rujukan atau doktrin atau prinsip yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang beriman kecuali dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka semua yang lain tidak penting. Ketika kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah, dan memang kita harus merasa cukup dengan dua dasar ini ya, dengan dua pedoman ini. Nah, ini. Maka kalau ada seorang hamba, katakan di sini, menginginkan untuk mendapatkan hidayah, yuridu an yatlubal hidayata wal ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, nah, kembalilah kepada Quran dan kepada sunnah. Nah, ini ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tetapi memang faktanya masih ada di antara kaum muslimin ya, merasa tidak puas dengan Quran dan sunnah. Akhirnya dia mencari rujukan ke yang lainnya di luar Al-Quran dan di luar As-Sunnah. Nah, ini nanti lambat laun itu yang akan mengikuti kesesatannya. Lambat laun ketika dia meninggalkan Quran, meninggalkan Sunnah, memperdalam sumber-sumber lain, saya Al-Quran dan selain Sunnah,
lambat laun nanti dia akan tabi'u ad-dolalat, mengikuti kesesatan karena dia meninggalkan Quran dan meninggalkan sunnah. Karena faktanya kita saja, misalnya kita saja yang merasa berusaha untuk cukup dengan Quran sunnah, kita baca terus nggak Al-Quran? Apakah kita sudah berinteraksi dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran? Atau jangan-jangan Quran hanya sekedar dibaca, itu kan? Tidak dipahami, tidak dijadikan pedoman, tidak dijadikan petunjuk, kita hanya sekedar baca Quran. Sudah puas dengan man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan dikali lipatkan jadi 10 kebaikan. Jangan-jangan kita hanya puas dengan itu. Benar atau tidak? Nah, jangan-jangan aku udah baca selesai. Lebih parah lagi, udah dengar hadis itu, baca pun malas juga gitu. Nah, repot lagi. Ngakunya dirinya muslim, ngaku dirinya mukmin, baca Quran malas, buka Quran malas, buka hadis Nabi malas. Tapi giliran baca kitab lain, wah, seakan-akan sumber keselamatan itu buku yang kita punya itu. Misalnya ada buku dikarang oleh tokoh ini dan itu, wah kita senang sekali. Bagi para pendidik misalnya ada buku quantum learning ya, quantum teaching misalnya, wah itu seakan-akan pedoman terhebat dalam bab ajar mengajar gitu ya. Nah, atau ada buku apa tuh? Dale Carnegie itu buku apa itu? 7 Habits apa itu ya? 7 kebiasaan baik ya manusia khususnya. Nah, kadang kita terjebak ke situ. Itu kita bisa baca mungkin seminggu selesai. Nah, dengan sangat bangga lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan si penulis kitab itu. Tapi Quran, sunnah yang jelas-jelas ada jaminannya, kita lupa. Nah, ini. Maka ini yang perlu kita ingat bersama-sama dan kita diingatkan oleh bab ini bahwa sebenarnya sumber kebahagiaan, sumber manfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini tadi, surah An-Nahl ayat 89. Sebenarnya ada lanjutan kalau kita buka Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kalau kita baca dalam Quran itu ada lanjutannya. Dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, sebagai rahmat kasih sayang, wabusra, sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Nah, itu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, itu. Abdullah bin Mas'ud ketika berhadapan dengan surah An-Nahl ayat 89 ini beliau katakan, qad bayyana lana fi hadzal Qur'an, Allah telah menjelaskan kepada kita dalam Quran ini kulla ilmin, setiap ilmu, wa kulla syai', dan setiap segala sesuatu. Kenapa? Karena Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, istamala ala kulli ilmin nafi'in, mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat, min khobarin ma sabaqa, dari informasi yang telah lalu, cerita kaum terdahulu, cerita para nabi, ada nggak dalam Quran? Ada, dan itu bermanfaat untuk kita. Ada pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil. Kemudian wa ilmin ma ya'ti, dan dari ilmu yang akan datang. Di Quran sudah dijelaskan semua. Yang akan terjadi di masa depan, ya, hari kiamat dan seterusnya, hari akhirat, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa kulli halalin wa haramin, setiap yang halal dan haram sudah ada dalam Quran. Wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim. Dan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan dunianya, dalam urusan agamanya, dalam urusan hidupnya, maupun dalam urusan ma'ad, itu
tempat ketika mereka kembali, urusan akhiratnya, itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi, kalau kita ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, baca Quran. Baca, pahami, semua ada petunjuknya dalam Al-Quran. Nah, ini ya teman sekalian, kalau kita sedih, ada jawabannya. Ketika kita bingung, ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, ketika apalagi kita merasa kesulitan secara ekonomi, ada dalam Al-Quran. Ketika punya masalah, ada dalam jawabannya semua ada Al-Quran. Tadi misalnya, aduh kita kok susah banget ya saya kerja, gajinya segini-gini terus, ya nggak cukup, pengen beli ini dan itu nggak bisa, kok kayaknya seret banget nih hidup saya. Di Quran ada nggak jawabannya? Ada dalam Quran. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti jawabannya apa tuh kalau kita ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka? Takwa. Takwa. Takwa apa itu? Nah, kita apa itu takwa? Takwa itu apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi semua larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Nah, ketemu. Oh, ternyata itu rumusnya. Kalau kita ingin diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah nggak antum dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Saya kira pernah ya semua kita, insya Allah. Nggak kepikir gitu. Oh, tiba-tiba ada dari arah yang sama sekali nggak dipikirin. Oh, ternyata ada. Ya, itu jawabannya. Atau dalam surah yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, ya, apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum fi amwali wa banina. Nah. Wa qultu astaghfiru rabbakum, dan aku katakan mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Istighfar banyak-banyak. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah, kalau kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat bermanfaat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan perbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Nah, kalau kita sering istighfar, maka Allah akan permudah. Yang nggak punya anak jadi bisa punya anak. Yang hartanya sedikit, hartanya bisa jadi banyak. Maka dulu ketika ada sahabat udah nikah lama, ya nggak punya anak, datang kepada Rasul nasihati. Min aina anta min kasrati shadaqati wal istighfar. Jadi kamu kemana saja dari memperbanyak sedekah dan istighfar? Jawabannya apa? Istighfar. Insya Allah dengan seringnya kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, nah, ada banyak keutamaan yang akan kita dapatkan berdasarkan ayat tadi. Nah, itu antum bisa baca dalam surah, kalau tidak salah surah Nuh ya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, saya cari. Surah Nuh ayat 10. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wah, ini bahkan disebutkan dua lagi. Jadi ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nah, disebutkan nanti Allah akan perbanyak harta kita, Allah akan perbanyak anak-anak kita. Nah, kebun-kebun kita jadi subur, sungai-sungai juga airnya jadi banyak. Itu ya.
rumusnya apa? Istighfar. Ada dalam Al-Quran. Dengan 2 ayat ini saja, ya, kita yang sedang dalam kesulitan secara ekonomi sebenarnya udah clear. Apa tadi? 1, perbanyak istighfar. Yang kedua apa? Takwa. Udah. Sholat, antum berusaha, ya Allah saya mau sholat selalu jamaah, datang selalu yang pertama, selalu ikut bersama imam takbiratul ihram, selalu berada dekat dengan imam. Terus antum usahakan. Apalagi nih perintah yang disuruh oleh Allah Rasulnya, baca Quran. Setiap habis sholat kita baca Quran. Apalagi usahakan sholat qobliyah ba'diyah, kita sholat qobliyah ba'diyah, sholat lailnya, puasanya, ada lain kita lakukan semua. Insya Allah Allah pasti buka tuh pintu rezeki berdasarkan ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Naik motor lisan kita nggak pernah berhenti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu ya contoh, itu banyak. Semua masalah kehidupan solusinya ada dalam Al-Quran. Nah itu sekalian. Ayat itu saja udah selesai sebenarnya. Ayat tadi ya, yang dari surah apa itu, surah At-Tolak itu ya, wa may yattaqillaha tadi. Nah ini baik terus sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah kemudian kenapa kita wajib merasa cukup, mencukupkan diri dengan Quran dan Sunnah? Ya karena tadi selain Quran menjelaskan segala sesuatu yang bermanfaat, dalam Quran juga ada petunjuk, dalam Al-Quran juga ada rahmat kasih sayang Allah, dalam Al-Quran juga ada kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan segala sesuatu dengan hikmahnya itu. Ya. Nanti segala sesuatu yang maksud ini ada 2 kategori ya. Ada asya'un yadkhuluhal hawa, ada asya'un la yadkhuluhal hawa. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya hawa nafsu, kan semua Allah jadikan ya. Nah, maka semua apa yang ada kaitannya dengan urusan hawa nafsu itu, nanti ada kaitan dengan masalah syahwat dan subhat. Nah itu al-hawa. Tapi ada segala sesuatu yang tidak masuk ke dalamnya al-hawa wa syubuhat. Seperti apa? Umur al-hisab wal handasah disebutkan. Seperti perkara-perkara yang ada kaitannya dengan masalah hitung-menghitung ya, matematik atau al-handasah. Handasah apa? Teknologi gitu ya. Nah itu. Atau perkara-perkara yang di dalamnya ada sunnah-sunnah dari sunnatullah ya, Jalla wa'ala. Nah ini. Maka dengan demikian Allah menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak ya tercampur padanya kebatilan-kebatilan dan tidak tercampur di dalamnya hawa nafsu manusia, yaitu perkara ilmiah, amaliyah, allati yahtajunaha yang dibutuhkan oleh manusia. Baik teman sekalian dan bapak-bapak serta hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka segala sesuatu yang dimaksud dalam ayat ini ya likulli syai'in itu menurut ya penulis kitab I'lamul Anam bukan setiap ilmu ya. Setiap ilmu kan ada ilmu syariah, ada ilmu kauniyah ya. Ilmu kauniyah itu ilmu alam gitu ya, ilmu alam. Nah, maka keliru jika ada orang kemudian mengklaim bahwasannya Al-Qur'an itu adalah juga kitab masalah ilmu kauniyah ya. Kitab yang membahas tentang bercocok tanam ziroah, kitab yang di dalamnya ada pembahasan tentang teknologi al-handasah dan lain sebagainya. Nah ini keliru. Jadi kalau Quran dianggap ilmu segala sesuatu, termasuk tadi di dalamnya masalah teknologi, masalah tanam bercocok tanam, masalah tabi'i, nah itu tidak demikian ya, tidak demikian. Tapi yang dimaksud likulli syai' di sini ya segala sesuatu yang
bermanfaat maksudnya. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya itu. Kalau tentang teknologi misalnya, apa di dalam Quran dibahas semua. Teknologi informatika misalnya, ada nggak dalam Al-Quran? Ya enggak semua ada. Tapi yang bermanfaat pasti semua ada dalam Al-Quran. Gitu. Teknologi nuklir misalnya, dengan berbagai macam rumus detailnya dalam Quran ada nggak? Tidak ada. Jadi keliru nanti kalau diartikan seperti itu. Tibyanan likulli syai' ini maksudnya likulli syai'in nafi'in linnas. Penjelasan bagi segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya, secara umum. Secara umum, tidak secara detail ya, tidak secara detail. Ada orang nanya kepada seorang muslim, katanya segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Apa benar? Nah, ada orang kafir tanya, waktu itu ada seorang muslim sedang makan di restoran gitu ya. Nikmat sekali, menunya enak gitu. Ada orang kafir dekat dia. Saya mau buktikan kebenaran Quran. Katanya dalam Al-Quran itu semua dijelaskan segala sesuatu. Apa betul? Saya minta bukti sekarang. Oke, betul. Dalilnya ini, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Saya mau tanya, apa ada penjelasan yang halal dan yang haram? Ada. Mana dalilnya? Disebutkan ya. Yang halal ini, yang haram ini disebutkan. Oke. Ayat berapa, surah apa? Oke, ada. Segala sesuatu kan? Iya. Likulli syai'. Oke. Sekarang saya tanya, kamu sekarang makan apa? Ya saya makan ini, kamu yang lihat makan ini. Sekarang saya tanya, ada nggak penjelasan dalam Al-Quran? Bagaimana cara membuat makanan ini supaya enak seperti ini? Katanya tibyanan likulli syai'. Ini orang kafir nanya sama orang muslim. Coba, cara buat capcay ada nggak dalam Al-Quran? Ya. Cara buat tongseng ada nggak gitu ya? Sate kelatak ada nggak? Nah kan, katanya tibyanan likulli syai' katanya. Coba, sekarang tolong jelaskan kepadaku, kata orang kafir begitu. Kalau antum ditanya gitu sama orang kafir, gimana jawaban antum? Kan ayatnya ada katanya tibyanan likulli syai'. Coba ada nggak? Cara membuat tongseng yang enak itu dalam Quran jelasin. Nah, cara membuat tengkleng yang enak ada. Coba, tolong jelasin. Orang Islam ini dia orang alim, orang berilmu. Ada. Coba buktikan mana? Orang kafir senang ini orang kafir. Dia merasa pasti saya menang, dia nggak mungkin dapatkan, karena dia baca-baca juga kan. Oke. Ya untungnya dia nggak ngomong gini, kalau kamu bisa jelaskan ke saya semua ada, saya kasih uang 1 triliun. Nah, bisa bangkrut dia ya. Untungnya nggak ngomong gitu. Ya, dia nantang orang. Oke, ada. Oke, baik. Saya akan jelaskan kepada kamu. Oke. Nah, terus dia panggil salah satu waiters di restoran itu. Kalau bahasa kita, mas ini sebentar. Ada apa Pak? Nah, tolong. Chef ya. Chef, kita manggilnya chef ya. Ahli masaknya chef ya. Ya. Tolong saya minta waktu sebentar. Chefmu itu, chef di rumah makan ini tolong panggil sini. Ini makanan semua. Tolong panggil sini. Oke, baik, dipanggil. Nah, ketika dipanggil, saya akan buktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu tanyakan itu ada dalam Al-Quran. Oke, silakan. Senyum-senyum orang kafir dia. Ini saya pasti menang gitu kan. Nah, akhirnya saya Pak? Tolong jelaskan secara detail gimana cara buat makanan ini. Dijelasin. Ini, jelasin. Ini, oke, kamu udah ngerti semua kan cara buatnya? Iya. Dalam Quran ada. Apa katanya? Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ya, fas'alu ahla dzikri, orang yang ngerti, orang yang berilmu, jika kamu nggak tahu. Saya ini menjalankan apa yang disebut dalam Al-Quran. Karena Allah suruh kalau saya nggak tahu tanya sama orang yang ngerti. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Oh iya, kata orang kafir. Ternyata betul ada semua dalam Al-Quran. Itulah Quran.
Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Baru mikir juga orang kafir. Benar juga ternyata dalam Quran semuanya ada. Kalau kita nggak ngerti langsung ya kita tanya ahlinya. Selesai. Ada nggak ayatnya? Ada kan selesai. Nah ini jadi tibyanan likulli syai' itu betul. Nah maka terperangah si orang kafir yang tadinya dia merasa menang, ternyata KO juga dia. Ternyata benar gitu ya. Nah, karena akhirnya orang itu masuk Islam. Ya, setelah dia mendapatkan penjelasan itu, akhirnya dia masuk Islam. Nah ini teman-teman sekalian. Nah, itu ya yang dimaksud ayat surah An-Nahl ayat 89 itu tadi. Nah kemudian di sini dikatakan apa mungkin kita bisa cukup dengan Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat? Nah, kalau ada orang yang menjawab la yumkin, tidak mungkin. Kalau kita merasa mencukupkan diri dengan Quran, Sunnah dan perkataan para sahabat itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Maka jawabannya dijelaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa kita harus merasa cukup dengan Quran, termasuk di dalamnya juga cukup dengan Sunnah dan perkataan para sahabat. Nah terkait dengan pentingnya kita merujuk kepada Sunnah, yaitu Sunnah Rasul, dijelaskan dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Setidaknya ada lebih dari 30 ayat yang menjelaskan bahwa kita selain merujuk kepada Quran juga harus merujuk kepada Sunnah. Harus merujuk kepada Sunnah. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya semoga kalian diberi rahmat. Itu satu. Atau yang lain surah An-Nur ayat 54, kul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah itu. Sementara selain kita mengikuti Quran Sunnah dan mengikuti mana lalu dalil tentang mengikuti para sahabat? Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya matabayyana lahul huda, apa yang jelas dari petunjuk baginya, kemudian dia mengikuti ghairu sabilil mu'minin, selain jalan orang-orang beriman, maksudnya jalan para sahabat Nabi. Jadi kalau kita mengikuti jalan selain jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, orang-orang beriman, maka nuwallihi, kami akan biarkan dia sesat matawalla. Kami biarkan orang sesat dalam kesesatannya, dalam penyimpangannya, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menegaskan bahwa kita itu selain mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul, juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat terdahulu, ya, orang-orang beriman. Apa jalan yang mereka tempuh? Yaitu merasa cukup diri dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita merasa tidak cukup dengan Quran Sunnah, butuh yang lain, apalagi kemudian kalau kita anggap yang lain lebih bermanfaat dari Quran Sunnah, nah kita akan sudah menyimpang. Nanti Allah akan biarkan kita terus menyimpang. Maka Allah bilang nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akhirnya Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam wa sa'at masira. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini dulu ada orang ngapain kembali kepada sunnah? Cukup Quran saja. Nah ini bahaya juga ini. Ya. Jadi orang yang tidak mau, apalagi kalau dia menolak sunnah, saya nggak mau ngikutin sunnah. Karena sunnah Rasul itu ada kemungkinan terjadi reduksi. Gitu ya. Karena kan disampaikan oleh orang, sampaikan lagi sudah berapa generasi. Jangan-jangan nanti di situ ada kebohongan-kebohongan. Maka saya nggak mau. Kalau Quran kan jelas. Gitu. Nah ini bahaya juga orang yang seperti itu. Nah, karena apa? Berarti dia ingkar sunnah. Kalau dia nggak mau merujuk kepada sunnah, ingkar sunnah. Nah, hati-hati. Quran dan sunnah itu saling berkaitan bagaikan dua sisi mata uang.
nggak bisa dipisahkan. Ayatnya tadi jelas, ati Allah, ati Rasul. Nah, dulu ada seorang wanita, dia memakai merubah-rubah ya, mencukur ininya bulu alisnya ya, merubah-rubah dirinya ya supaya lebih terlihat cantik. Lalu dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa merubah-rubah diri supaya kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, operasi plastik misalnya. Ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mengikir gigi misalnya, dikikir dan seterusnya. Padahal nggak ada yang membahayakan, kecuali mungkin kalau membahayakan bisa saja kita melakukan operasi kalau itu berbahaya. Tapi jika tidak berbahaya, sebaiknya jangan dirubah. Nah, apalagi sampai mencukur bulu alis kan, gitu. Lalu ditambah tato lagi misalnya, al-wasimat ya, tambah tato. Biar apa? Kelihatan gagah, lihat lebih cantik, lebih indah misalnya. Nah, ini bisa bahaya. Lalu diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak boleh seperti itu dilaknat. Kan. Lalu kemudian wanita dari Bani Asad ini yang namanya Ummu Ya'qub Fajaat, dia datang menghadap Abdullah bin Mas'ud, faqalat, lalu dia berkata, innahu balagani annaka la anta kaita wa kaita. Telah sampai kepadaku bahwa engkau wahai Abdullah bin Mas'ud melaknat ini dan itu. Tadi orang yang mencukur bulu alisnya dilaknat, orang yang merubah wajahnya supaya lebih cantik dilaknat, orang yang pakai tato dilaknat. Nah, kamu kok melaknat ini dan itu? Kata si wanita ini. Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang, wa malila al'anu man la'ana Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat seseorang yang dilaknat oleh Rasul atau sesuatu yang dilaknat oleh Rasul SAW? Itu. Lalu wanita itu berkata, laqad qara'tu ma baina al-lahwaini. Sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara lembaran-lembaran Quran itu ya. Fama wajadtu fihi ma taqul. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang engkau katakan itu. Dalam Al-Quran itu enggak ada larangan mencukur bulu alis, enggak ada. Mengkikir gigi enggak ada. Bertato dalam Quran enggak ada. Kok kamu berani melaknat? Ya kan itu dilaknat Rasul. Ya tapi kan enggak ada dalam Al-Quran, kata si wanita ini. Nah, bukankah dalam Al-Quran itu sudah jelaskan segala sesuatu, artinya udah gak butuh yang lain. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada si wanita ini, apa betul kamu sudah membaca semua ayat Al-Quran? Iya, gak ada tuh. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau kamu betul-betul membaca Al-Quran, maka niscaya kamu akan mendapatkan ayat yang menunjukkan bahwa apa yang aku laknat itu juga dilaknat oleh Rasulullah dan itu juga dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Mana buktinya, kata dia? Coba kamu buka surah Al-Hasr ayat 7. Al-Hasr ayat 7 mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepadamu dibawa oleh Rasul maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Allah yang bilang. Rasul melarang kita untuk ditato atau mentato atau minta ditato. Ya, al-wasimat, al-mutausimat ya. Dan al-mutafallijat tadi lil hasan. Ya. Termasuk Rasul melarang orang yang mengkikir giginya supaya terlihat lebih baik. Nah, kenapa? Karena al-mughayyirat khalqallah, itu telah merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya itu. Karena Rasul melarang berarti kita harus meninggalkannya. Kok bisa? Ya kan Allah bilang wa manahakum anhu fantahu. Nah, akhirnya si wanita itu sadar, oh ternyata betul ada. Nah ini teman-teman sekalian. Penjelasan ayat 78 79 ya. 78 79 maaf. Ayat 89 ya, 89 dari surah An-Nahl. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi. Riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi SAW annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan minat Taurat. Sesungguhnya Nabi SAW melihat di tangan Umar ada beberapa lembaran dari kitab Taurat. Nah, siapa yang lihat ini? Nah, Nabi SAW.
Maaf, ini ada kritik dari penulis kitab Ilamul Anam. Ini hadis sebenarnya tidak ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Yang benar ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Nah, itu mungkin perlu dilingkari ya. Kalau dicari ini adanya dalam riwayat Ahmad bin Ahmad. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Maaf. Nah, di sana disebutkan bahwasanya Nabi SAW, beliau melihat di tangan Umar ada waraqatan lembaran minat Taurat dari Taurat. Lalu apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Mutahawwikuna ya Ibnu Umar, Ibnu Al-Khattab. Apakah kamu bingung wahai Umar Ibnu Al-Khattab? Laqad ji'tukum biha, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa syariat bayda'a naqiyah, yang putih lagi bersih. Artinya apa putih lagi bersih sini? Yang sangat jelas. Ya. Aku telah datang kepada kalian membawa sesuatu atau syariat yang sudah sangat jelas. Laukana Musa, seandainya Nabi Musa hayyan, masih hidup sekarang wahai Umar, wattaba'tumuhu, lalu kalian mengikuti Nabi Musa sekarang, seandainya, kata Rasul, itu zaman Rasul. Seandainya Musa sekarang masih hidup wahai Umar, lalu kalian semua ikut Nabi Musa, wa taraktumuni, kalian tinggalkan aku, tidak mengikuti aku, kalian ikuti Musa, lalu apa yang terjadi? Dhalaltum, kalian akan sesat walaupun kalian ikut Nabi Musa. Kenapa? Karena syariat Nabi Musa mansukho, sudah dihapus ketika datang syariat yang aku bawa. Ketika Allah mengutus aku menjadi nabi dan rasul, maka seluruh syariat nabi sebelumku itu tunduk atau ikut kepada syariat yang aku bawa. Kalian sesat meskipun kalian ikut Taurat. Nah, ini kata Nabi SAW, ketegasan Nabi kepada para sahabat yang seakan-akan merasa belum puas dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Nah, ini ya sekalian. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'i. Tidak ada pilihan bagi Musa kecuali dia pasti mengikuti aku. Bahkan Ibrahim masih hidup, nabi-nabi yang lain hidup, semua pasti akan ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Al-yawma lakum apa itu? Itu apa? Yang pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu sudah selesai. Pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan nikmati, nikmatku pada kalian, wa raditu lakum, dan aku ridho bagi kalian al-Islam dinan, Islam sebagai agama. Udah sempurna. Semua nabi, semua rasul saat ini masih hidup pasti akan ikut Rasul sallallahu. Lalu setelah mendengar penjelasan tersebut dari Nabi, Umar Ibn Khattab mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dalam riwayat yang lain, Muhammadan rasula wa bi Muhammadin rasula, dan Muhammad sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman sekalian, ini penjelasan Nabi kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nggak perlu lagi kita cari-cari rujukan kalau ingin bahagia, nggak perlu. Hati-hati ya. Sekarang kita gitu, Quran aja belum dibaca tuntas, belum betul-betul dibaca, tapi udah cari rujukan lain. Ya, itu. Tapi memang problemnya, nah ini problem besarnya. Bagaimana saya bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran? Sementara saya nggak bisa bahasa Arab. Kalau buku lain kan saya baca terjemahannya. Udah buku apa, The Tao of apa begitu ya misalnya. Buku filsafat, buku psikologi, buku politik seterusnya. Saya ngerti, saya bisa tangkap. Saya baca Quran bingung. Apa yang saya bisa tangkap? Saya nggak ngerti gitu kan. Ya kan ada terjemahnya. Walaupun baca terjemah saya nggak bisa sepenuhnya menangkap apa petunjuk Al-Quran. Nah,
Itu kadang-kadang problemnya kan begitu. Sehingga kita gimana saya bisa dapatkan petunjuk? Wong saya baca terjemahnya aja kadang-kadang nggak dong juga gitu ya. Nah ini itu sekalian. Allah alam. Kalau mungkin kita betul-betul baca bisa jadi ketemu ya. Jangan-jangan itu hanya pengakuan saya udah baca Quran dengan terjemahnya, saya nggak dapat itu. Menurut riset saya, semua orang yang berusaha baca Quran dengan terjemahnya, mereka merasa puas. Walaupun baru baca terjemah loh. Artinya itu suatu kebanggaan bagi mereka. Beberapa teman gitu yang melakukan pembacaan Quran dengan terjemahannya, sekali baca mungkin satu ayat sama terjemahnya, habis sholat satu ayat terjemahnya. Itu yang cerita ke saya, yang mereka mengalami bangga, ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, apalagi kalau kita baca Al-Quran beserta tafsirnya, apalagi tafsir para ulama yang ditulis dengan bahasa Arab, wah lebih kaya lagi makna yang kita bisa dapatkan, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah ini ya saya kira penting sekali. Jadi sebelum kita mencari-cari pedoman atau rujukan untuk kebahagiaan hidup kita, Quran dulu, sunnah dulu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah kita melihat, membaca-baca kitab selain Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur itu mutlak tidak boleh, haram? Termasuk tentu saja buku-buku lain ya, rujukan masalah politik, masalah psikologi, masalah pendidikan, masalah filsafat dan lain sebagainya. Apa betul itu mutlak tidak boleh kita baca berdasarkan hadis ini? Atau bagaimana? Nah, sebagian ulama mengatakan ya haram secara mutlak. Artinya nggak ada toleransi bahwa kita nggak boleh membaca Taurat, Injil, Zabur secara mutlak, nggak boleh. Baik kita orang awam maupun kita orang berilmu nggak boleh. Ini menurut pendapat pertama berdasarkan hadis ini. Jadi kita nggak boleh baca Injil, baca Taurat, baca Zabur, kita cari-cari, nggak boleh, ngapain? Udah nggak ada manfaatnya. Apalagi Rasul marah sama Umar, tadi Umar dibilangin, seandainya Musa masih hidup, kamu tinggalkan aku, kalian ikut Musa. Sesat kalian, kata Rasul. Nah berdasarkan hadis ini nggak boleh. Sementara pendapat kedua mengatakan iya, hukum asalnya tidak boleh, tapi tidak secara mutlak. Ada saat-saat di mana kita dibolehkan. Kapan? Satu, saat kita udah punya ilmu yang kokoh ya, tentang Quran Sunnah. Yang kedua, kita membaca Taurat, Zabur, Injil dalam rangka apa? Untuk membela Quran, untuk menguatkan pembelaan kita terhadap agama ini, terhadap Quran, dan sekaligus untuk membantah kebatilan-kebatilan yang diklaim oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Boleh kita baca. Nah ini nanti masuk dalam kategori al-jihad al-ilmi, jihad ilmiah, bukan hayya alal jihad. Sekarang ada seruan hayya alal jihad gitu ya. Artinya mari kita perang gitu ya. Dalam keadaan seperti ini disuruh perang. Tapi al-jihad al-ilmi boleh. Nah, itu. Tadi kita baca Taurat, kita baca Injil, kita baca Zabur, kita baca yang lain-lain. Termasuk ya literasi di bidang keilmuan yang lain tadi, soal metodologi pendidikan, pengajaran seterusnya kita bisa. Tapi dalam rangka apa? Menguatkan Quran atau membantah kebatilan yang ada dalam buku-buku tersebut. Tapi tadi ilmu kita tentang Quran Sunnah harus kuat dulu. Misalnya kita kalau mau membaca teori tentang pengajaran misalnya, kita harus ngerti dulu bagaimana at-ta'limu fi daw'il kitab wa sunnah. At-ta'lim an-nabawi misalnya, pengajaran metode Nabi dalam Quran Sunnah. Harus ngerti dulu. Nah, saat kita udah baca itu, baca misalnya buku tadi quantum learning, quantum teaching misalnya, kita udah punya ini dulu, ilmu dulu. Sehingga dengan mudah kita bisa menemukan, nah ini nggak benar, ini nggak benar. Oh ini sesuai. Nah sebenarnya dalam Quran udah ada
Jadi dia itu sebenarnya bisa jadi terinspirasi oleh Al-Quran. Oh tapi ini nggak bener nih. Contoh ya dalam teori Barat itu kan kalau mendidik anak kita nggak boleh bilang jangan, gitu ya. Pernah dengar ya? Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Kenapa? Katanya nanti dia tidak kreatif kan gitu. Karena sering dibilang jangan. Apakah itu benar? Terus solusinya gimana kalau bilang jangan? Ya kasih alternatif. Kalau misalnya dia lagi main-main gelas, kita nggak boleh bilang jangan main gelas, jangan. Kita kasih palu sama paku nih main ini aja, jangan ini. Wah lebih parah itu ya. Kasih mobil-mobilan, kasih boneka dan seterusnya. Menurut teori mereka begitu. Tapi dalam Islam ternyata enggak begitu. Boleh. Orang tua bilang ke anaknya, nak ini jangan, enggak boleh. Yang boleh seperti ini, ada. Misalnya Rasul ketika mendidik anak tirinya beliau, Umar ibnu Abi Salamah. Waktu Abu Salamah meninggal, istrinya kan Ummu Salamah. Dinikahi oleh Nabi, punya anak masih kecil namanya Umar. Waktu makan, ini makan diambil kemana-mana. Yang kiri pegang, yang kanan pegang. Terus langsung makan, nggak ngucapin bismillah, masih kecil. Tapi apa kata Rasul? Ya gulam, wahai anak, sambillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu dulu makan. Jangan semua diiniin, masih kecil. Rasul bilang jangan begini. Tapi ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan makanan yang terdekat tiramu, jangan makan dengan tangan kiri. Wala ta'kul bishimalika fa inna syaitana ya'kulu bishimalika, syaitan makan dengan tangan kirinya. Nah itu kata Rasul. Nah itu. Ini contoh ya, satu contoh. Dalam teori pendidikan Barat gak boleh, tapi dalam Islam ada. Dalam Quran, dalam hadis ada. Nah itu. Artinya kita silakan aja baca kitab-kitab lain, tapi perkuat dulu diri kita dengan literasi bacaan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Maksudnya itu teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini apa yang kita bisa bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi berarti PR kita adalah bagaimana caranya kita sebagai orang beriman ini betul-betul Quran dipelajari. Kira-kira kita semua ini udah belum betul-betul sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran? Belum kan? Baru sekadar membaca. Maka ketika ada majelis tafsir, ikuti ya dimanapun. Itu bagian dari usaha kita. Jadi saya kira ini karena sudah jam 10 lewat berapa menit? 5 menit ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau nanya. Jelas? Ada. Oke, silakan Mas Fajar. Ya. Tatayur. Jadi kan di masyarakat Indonesia itu kan suka ada contoh kayak nabrak kucing. Mitos. Ya, nabrak kucing terus yang uniknya itu saya bilang itu kecuali kalau sengaja itu malah. Nah, pernah dengar cerita juga dari temannya teman. Nah, bahwa istrinya itu dulu suaminya sebelum hamil, suaminya itu pernah menyiksa kucing gitu. Waktu istrinya hamil, sebelum hamil atau hamil atau nah terus disiksa terus, nah pas anaknya itu lahir cacat gitu. Jadi si ini tadi bilang wah ini azab itu dari Allah gitu. Gara-gara menyiksa kucing. Nah maksudnya itu apakah ada konsep gitu Ustaz? Allah itu mengazab langsung gitu Ustaz? Ya. Oke, itu saja Mas Fajar. Ya, baik, terima kasih. Itu mitos ya. Tidak ada kaitan antara kecacatan anak yang dilahirkan oleh seorang istri dengan perbuatan suaminya. Tidak ada kaitannya. Tapi menyiksa kucing jelas dilarang. Nggak boleh dalam Islam menyakiti makhluk Allah meskipun itu binatang. Makanya waktu kita mau nyembelih kambing, sapi atau unta disuruh apa? Ditajamkan pisaunya. Disuruh menyembelih dengan cara yang baik. Caranya gimana ya Rasulullah? Tajamkan pisaunya. Sekali tarik langsung putus.
Itu sama hewan, apalagi sama manusia. Nah, apalagi menyiksa tanpa ada kepentingan. Kalau menyembelih kan jelas mau dimakan. Itu pun nyembelihnya harus bagus. Kalau hanya sekedar menyiksa, ini perbuatan zalim. Dalam hadis Rasul mengatakan, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua apa yang ada di bumi, maka semua apa yang ada di langit akan menyayangi kamu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu kata Rasulullah SAW. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, yarhamuhum ar-rahman. Mereka pasti dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kita di antara faidahnya kita harus berbuat baik kepada setiap makhluk termasuk kucing. Enggak boleh siksa. Tikus yang harus dibunuh pun enggak boleh disiksa. Tikus kan kita kesel banget. Ya, apa-apa dimakan. Apa-apa ditumpahin. Pas ketangkep, nah tak siksa kamu. Wah, kita siksa, bakar, disiletin gitu ya. Sampai dia jungkir balik tuh tikus kesakitan. Itu enggak boleh. Tikus termasuk hewan yang memang dalam Islam diizinkan untuk dibunuh. Ya, yang saya sudah pernah sampaikan. Jadi ada 5 hewan ya. Di antara al-fa'rah, yuktalna khamsun minal qaisik yuktalna bil hilli wal haram. Jadi ada 5 hewan berbahaya yang dibunuh di tanah haram atau di tanah halal ya, seperti di sini. Di antaranya al-fa'rah. Al-fa'rah. Tapi bunuhnya jangan disakiti. Maka cecak termasuk hewan yang perlu dibunuh kan? Rasul bilang man doroba man qatala al-wazagha darbatan bi darbatin wahidah falahu mi'atu hasanatin. Barang siapa yang membunuh cecak atau tokek dengan 1 kali pukulan langsung mati, maka baginya dapat 100 kebaikan. Artinya semakin cepat kita bunuh semakin baik. Kalau kita pukul sampai 2-3 kali pahalanya lebih rendah dari itu. Ini artinya apa? Ketika kita membunuh hewan yang sebaiknya dibunuh pun itu harus cepat, jangan disiksa. Nah, menyiksa kucing jelas nggak boleh. Kucing termasuk hewan yang disayangi oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, makanya Abu Hurairah disebutnya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr sebenarnya. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bapaknya kucing, bapak anak kucing, karena dia sayang kucing. Nah, itu di satu sisi. Menyiksa kucing nggak boleh. Tapi apakah ada kaitan antara menyiksa kucing dengan anak yang dilahirkan oleh istri si penyiksa itu? Nggak ada. Nah, itu takdir Allah. Kalau ada anak cacat atau sempurna, ya memang Allah yang menghendaki itu. Nah, itu jawabannya kan ada dalam surah Al-Hajj ya. Mukhallaqatin au ghairu mukhallaqah. Nah, antum bisa lihat dalam surah Al-Hajj itu ya. Bahwa memang ada manusia lahir dalam keadaan sempurna atau tidak sempurna. Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Nah, antum baca silahkan itu. Jadi sesungguhnya kami ciptakan manusia ya, dari debu, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, mukhallaqah yang sempurna, wa ghairi mukhallaqah atau tidak sempurna, linubayyina lakum untuk kami jelaskan kepada kalian. Dan seterusnya. Antum baca surah Al-Hajj ayat 5. Jadi kalau ada anak lahir nggak sempurna, memang itu ketentuan dari Allah. Disyukuri. Kalau ada anak lahir sempurna, disyukuri. Nabi Sulaiman aja punya anaknya nggak sempurna, setengah manusia. Ada nabi punya anak setengah. Ada nabi yang punya anak hanya laki-laki saja. Ada nabi yang punya anak hanya perempuan saja. Ada nabi yang punya anak laki, punya anak perempuan. Ada nabi yang nggak punya anak, tapi ada nabi punya anak, anaknya cacat. Setengah manusia. Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Ada hadisnya. Siapa nabi yang semua anaknya perempuan? Nabi Lut. Siapa nabi yang semua anaknya laki-laki? Nabi Ibrahim. Siapa nabi yang punya anak laki, punya anak perempuan? Nabi Muhammad.
Siapa nabi yang tidak punya anak? Nabi Yahya. Siapa nabi punya anak, anaknya cacat? Nabi Sulaiman bin Daud. Padahal Nabi Sulaiman orang kaya, kekuasaannya luar biasa. Tapi ketika punya anak, anaknya cacat. Tapi disyukuri. Nah, gitu ya. Dan Nabi Sulaiman sama hewan aja bisa ngomong kan, sama ngerti bahasa hewan. Apa sebab? Nah, diceritakan oleh Nabi ada sebabnya. Jadi suatu saat kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan, la atufanna al-lailata ala tis'ina imra'atin. Saya akan menggilir satu malam istriku, jumlahnya 99. Jadi Nabi Sulaiman berazam akan menggilir isinya dalam satu malam. Dalam satu malam berapa tadi jumlahnya? Tis'ina imra'atin. Tis'ina imra'atan. Ada 99 istri. Akan digilir satu malam. Nah, dan kata dia, saya ingin semua istriku melahirkan para pejuang, yujahidu fi sabilillah. Farisun yujahidu fi sabilillah. Kata temannya, Nabi Sulaiman, afala taqulu insyaallah. Kenapa kamu enggak bilang insyaallah? Nabi Sulaiman enggak bilang insyaallah, langsung malamnya itu digilir isinya satu-satu, 99 satu malam. Apa kuat? Kita orang sekarang enggak kuat. Dulu orang hebat-hebat ya. Digilir. Nah, ternyata dari 99 istri tidak ada satupun yang hamil kecuali imra'atun wahidah. Satu istrinya saja yang hamil. Ketika melahirkan, ternyata anaknya cacat setengah manusia. Bisiki rajul au binisfi rajul. Artinya dari perut ke atas tok yang ada, bawahnya nggak ada. Setengah jadinya. Ya Arab. Nah itu. Kenapa? Apa karena Nabi Sulaiman motong-motong semut gitu? Bukan, ya. Tapi memang Allah takdirkan begitu. Sebabnya apa kata Nabi? Itu sebabnya Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah. Seandainya beliau bilang insya Allah, maka niscaya semua istrinya yang 99 itu hamil, punya anak dan semua jadi mujahid fisabilillah. Maka kalau kita punya keinginan, ucapkan insya Allah. Punya rencana, ucapkan insya Allah. Itu. Tapi tadi kecacatan anak dari Nabi Sulaiman tidak ada sama sekali kaitannya dengan perbuatan Nabi Sulaiman yang membunuh hewan ini dan itu, tidak ada. Itu memang min masyiatillah azza wajalla, dari kehendak Allah azza wajalla. Jadi itu mitos Mas Fajar, dan itu termasuk tatoyur yang kita udah bahas bahwa tatoyur itu syirik ya. Kita udah bahas juga dulu ya. Nah itu. Ya itu. Tambahan aja saat ini ya Pak. Ada nggak sih maksudnya di dalam Islam itu konsep azab yang ketika seorang itu menzalimi hewan terus Allah kasih balasan itu di dunia langsung? Ada ya. Itu tadi kembali juga kepada masyiah ya, kehendak Allah azza wa jalla. Ada yang oleh Allah diadab langsung, ada yang diulur-ulur, dinantikan. Dalam surah As-Sajdah itu ada ayat berbunyi wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan wala nuziqannahum ya. Kami sungguh akan merasakan kepada mereka minal azabil adna dunal azabil akbar. Azab yang rendah bukan azab yang besar. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Supaya ingat. Jadi sebenarnya orang yang diadab di dunia itu harus bersyukur. Ketika dia diadab di dunia dia sabar kena musibah, itu di akhirat udah enggak. Udah dibersihkan di dunia. Antum mau diadab di dunia atau di akhirat? Pilih mana antum? Hah? Di dunia. Kalau saya nggak mau semua dua-duanya. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa, lebih baik kita diadab di dunia, lebih baik. Kita kena musibah itu disyukuri supaya apa? Allah bersihkan kita. Saya punya saudara
Dia itu sering sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal dia tahu sholat 5 waktu wajib. Karena bisnis, usaha. Wah, banyak pesanan ini itu. Dia sendiri ngaku ke saya. Akhirnya apa? Lambat laun karena saya sibuk ngurusin usaha, sholatnya nanti dulu deh. Akhirnya pertama zuhur kata dia, tinggalin. Lama-lama asar juga tinggalin. Lama-lama maghrib isya tinggalin. 5 waktu bertahun-tahun dia nggak sholat. 5 waktu, wah usahanya lancar. Orangnya dermawan, ngasih itu nyoh-nyoh gitulah orangnya. Ya gampang nyah-nyoh gitu kalau ngasih. Neraktir itu gampang banget ya. Nah, bahkan saya dikasih pinjam uang sama dia, pernah saya kasih pinjam uang banyak juga sama dia. Tapi setelah ditaubat. Nah, akhirnya apa? Diazab oleh Allah. Apa azabnya? Bisnisnya hancur. Jadi dia dapat proyek besar dari perusahaan besar, dikasih target dalam jangka waktu sebulan harus selesai. Bikin tower, dia bilang tower untuk ini apa? Ya kayak gitu itu. Itu harus selesai dalam sekian bulan. Ternyata padahal uang udah dikasih. Dalam MOU-nya kalau nggak selesai dalam sekian, maka uang harus dibalikin. Bahkan dia kena denda. Dia sepakat. Ternyata gagal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa bayar karyawan, dia harus bayar denda, rumahnya bahkan digadekan untuk mengembalikan uang itu. Kalau enggak dia dipolisikan, di penjara. Pilih mana? Di penjara atau ngembaliin uang? Di penjara pun tetap harus ngembaliin uang kan? Anaknya masih kecil, 2. Itu musibah. Selain itu istrinya selingkuh. Ya Rabb, istrinya selingkuh. Ketemu, ketahuan, bahkan ngaku iya. Wah itu hampir di masa itu laki-lakinya. 2 musibah besar dirasakan dalam satu waktu yang sama oleh teman ini saudara saya ini. Dia cerita sambil nangis, cerita pernah ke sini. Nah, terus gimana solusinya? Saya bilang ceraikan istri. Udah, nggak usah minta balik lagi, cerai kan? Itu jadi musibah. Udah punya anak. Akhirnya dengan berat hati cerai. Alhamdulillah tapi sudah nikah lagi sekarang. Terus sholat jangan ditinggalin sholat. Kenapa dulu tinggalin? Ya, alhamdulillah sih akunya sekarang udah jaga gitu. Nah itu kan lebih baik begitu. Iya kan? Sekarang saya lihat isinya baik. Dapat istri lebih baik, berjilbab. Dulu itu istrinya nggak berjilbab. Bahkan kalau nongkrong di depan rumah gitu, wah pahanya kelihatan kemana-mana. Itu ngeri tuh saya kalau pas main gitu ya ke rumahnya. Masya Allah. Ya, jadi pakaiannya seksi dan seterusnya. Dan itu dilihat orang banyak. Bahkan dia seperti bangga gitu. Wah, istriku cantik, seksi dan seterusnya. Itu musibah. Ketika selingkuh, bingung 7 keliling dia. Nah, ini ya. Jadi teman sekalian, akhirnya apa? Dia azab oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Masih mending. Dia azabnya tidak membuat dia mati. Dia azabnya tadi usahanya bangkrut, ya kan? Istrinya selingkuh. Hancur rumah tangganya. Hancur. Betul-betul hancur. Nah, akhirnya saya bilang taubat udah. Taubatan nasuha, jangan pergi ke dukun. Caranya udah cukup sholat 5 waktu dijaga, banyak istighfar, kalau perlu sholat taubat, perbaiki hidup. Nah, beberapa lama kemudian, alhamdulillah sekarang lancar lagi usahanya. Dia kerja di Jakarta, dipercaya sama bosnya, karena dia orang pinter nih orang. Otaknya brilian. Langsung dijadikan pimpinan cabang di daerah lain gitu di luar Jakarta. Wah, sukses. Sekarang jadi kontraktor, bangun rumah di mana-mana. Nah, dia istrinya yang waktu nikah saya jadi jubirnya. Saya waktu itu jadi apa? Yang menyerahkan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, naik lagi gitu ya pelan-pelan. Bahkan tetangga-tetangganya bilang, "Ya maju lagi usahanya." Rumahnya bisa kebeli lagi sama dia. Yang tadinya dikejar-kejar oleh apa itu? Apa itu yang galak-galak itu? Debt collector ya. Nah sekarang udah selesai. Nah itu, saya mau kasih contoh. Apa yang saya ceritakan ini contoh. Orang diazab oleh Allah. Caranya begitu. Ada. Yang diazab langsung ada. Cuman bagaimana cara Allah mengazab? Tentu saja Allah yang tahu. Beda-beda masing-masing. Akan diazab sesuai dengan hikmahnya. Jadi itu Mas Fajar. Dikaitkan kan? Misalkan dia kena musibah, wah ini gara-gara aku bermaksiat, menyiksa, menzolimi hewan atau gimana. Boleh kita
jangan karena ini gitu. Boleh. Karena azab atau musibah yang kita dapatkan itu, kalau kita hadapi dengan kesabaran, berharap dapat pahala, kan ada dua fungsinya. Ya, wa hutta anhu biha khotoyahu au rufi'at lahu darajatuhu. Kalau kita kena musibah, ada dua kemungkinan. Satu, dosa-dosa kita akan Allah hapuskan. Mungkin dosa menyiksa hewan tadi atau dosa yang lain. Ya, hutta anhu biha khotoyahu au rufi'at lahu darajatuhu. Allah, atau kalau dia nggak punya dosa, berarti Allah angkat derajatnya. Gitu. Antum nggak pernah berbuat salah, nggak pernah nyiksa hewan, tiba-tiba antum kena musibah kan? Ya Allah, kok saya kayaknya nggak pernah salah gitu. Saya nggak pernah. Berarti Allah ingin angkat derajat antum. Tapi kalau ketika antum kena musibah, motor antum dicuri orang, nauzubillah tapi ya, atau ditabrak orang misalnya, nauzubillah, semoga tidak terjadi. Lalu antum ingat, oh sekarang saya sering begini. Itu berarti bersabarlah. Semoga musibah itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Gitu. Ya, jadi itulah fungsi musibah itu. Yaitu Mas Fajar. Boleh kita jangan-jangan nih karena saya sering nyiksa ini dan ini, ya bisa, boleh. Nah, atau tadi karena bukti cinta Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, Allah ridho kepada dia. Faman sakhita falahu sukhtu. Tapi kalau dia enggak ridho, dia murka dengan ujian itu, Allah pun akan murka kepadanya. Maka kalau kita kena ujian, jangan marah, jangan kesel, tapi ridholah. Maka Allah ridho akan kepada kita. Yaitu. Ya baik, cukup ya teman sekalian. Saya kira ini yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatian antum semua. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Sebelum saya kembalikan waktu ke pembawa acara, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.